Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bastian Asmar dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang administrasi, evaluasi, dan supervisi di sekolah atau madrasah. Oke, kita langsung masuk saja ke materi pertamanya yaitu pentingnya evaluasi di sekolah atau madrasah. Kita bahas dulu teman-teman pengertian administrasi evaluasi. Administrasi evaluasi adalah proses pengelolaan yang sistematis terhadap aktivitas evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan evaluasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi evaluasi mencakup perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, hingga pelaporan hasil evaluasi dan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, pentingnya administrasi evaluasi di sekolah ada 4. Yang pertama yaitu mengukur pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga memberikan umpan balik kepada guru, siswa, dan manajemen sekolah. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Nah, ada 4 juga jenis-jenis evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi diagnostik, dan evaluasi proses. Jadi itu. Selanjutnya kita akan bahas tahapan administrasi evaluasi. Ada 4 tahapan juga. Yang pertama ada perencanaan untuk menentukan tujuan evaluasi dan menyusun instrumen apa yang akan digunakan dalam evaluasi tersebut. Yang kedua ada pelaksanaan yaitu mengumpulkan data serta melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Yang ketiga setelah pelaksanaan yaitu analisis hasil. Jadi setelah kita mengumpulkan data, kita mengolah data dan menganalisis data dari dianalisis hasil ini. Yang keempat ada tindak lanjut yaitu memberikan rekomendasi atau menyusun rencana perbaikan setelah menganalisis atau mengolah dan menganalisis data. Selanjutnya kita bahas yaitu supervisi di sekolah atau madrasah. Kita bahas dulu pengertian supervisi. Supervisi adalah proses pembinaan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja guru. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang kedua, memastikan standar mutu pendidikan terpenuhi. Yang ketiga, mendorong inovasi dalam proses pembelajaran. Next. Jenis dan teknik supervisi. Yang pertama, jenis supervisi yaitu ada supervisi akademik, yaitu untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Biasanya itu dilakukan oleh misalkan pimpinan sekolah atau kepala sekolah dan pengawas. Nah, yang kedua ada supervisi administratif yang dilakukan oleh pimpinan sekolah dan pengawas untuk memastikan bahwa semua aspek administrasi berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Nah, ada beberapa teknik supervisi. Yang pertama, observasi kelas, diskusi individual, lokarya atau workshop, dan monitoring dan evaluasi. Next, kita lanjut lagi teman-teman. Yaitu peran kepala sekolah dalam supervisi. Yang pertama sebagai supervisor atau membimbing guru dalam proses pembelajaran serta memberikan masukan untuk perbaikan. Yang kedua sebagai leader, yaitu mengarahkan visi dan misi sekolah serta membangun budaya kerja yang positif. Yang ketiga sebagai evaluator, yaitu menilai kinerja guru dan staf-staf yang ada. Dan yang kedua melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Oke, kita next materi selanjutnya. Masih ada? Oke, langkah-langkah supervisi yang efektif, yaitu yang pertama melakukan perencanaan, menyusun jadwal supervisi, menentukan fokus supervisi. Yang kedua ada pelaksanaan. Nah, setelah melakukan perencanaan, yang kedua kita melakukan pelaksanaan, yaitu observasi langsung. Yang kedua memberikan umpan balik secara konstruktif. Dan yang ketiga, yang terakhir langkah-langkahnya yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Nah, menganalisis di subbabnya ada menganalisis hasil supervisi serta menyusun program pengembangan profesional guru. Oke.
Nah, tantangan apa dalam administrasi dan supervisi? Apa sih tantangannya yang dihadapi dalam administrasi, evaluasi, dan supervisi? Yang pertama ada kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Yang kedua, keterbatasan waktu dan anggaran. Yang ketiga, resistensi dari guru atau staf terhadap perubahan. Yang keempat, kurangnya pelatihan untuk kepala sekolah dan pengawas, teman-teman. Oke, next. Solusi untuk tantangannya yang pertama melakukan pelatihan dan pengembangan, yang kedua menggunakan teknologi, yang ketiga kolaborasi, yang keempat meningkatkan peningkatan anggaran, sorry ya. Jadi itu solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi saya sempat paparkan. Sebagai kesimpulan, administrasi, evaluasi, dan supervisi adalah elemen kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah. Evaluasi memastikan pencapaian tujuan pendidikan, sementara supervisi mendorong pengembangan profesional tenaga pendidik. Nah, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak untuk mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi dan supervisi, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe-nya.